Assalamualaikum, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bedah tuntas satu konsep yang super fundamental dalam hukum Islam, yaitu ahliyah. Kenapa ini penting? Karena ini adalah fondasi buat kita ngerti siapa sih yang punya hak, siapa yang harus nanggung kewajiban, dan tindakan siapa aja yang dianggap sah di mata hukum. Oke, kita mulai dari definisinya langsung ya. Dalam bahasa Arab, bunyinya seperti ini. Al-ahliyah hiya salahiyatu syakhsil iktisabil huquq wa tahammulil iltizamat wa mubasyarati tasarrufat. Panjang ya? Tenang. Artinya, ahliyah itu adalah kecakapan seseorang untuk bisa mendapatkan hak, menanggung kewajiban, dan melakukan berbagai tindakan hukum. Simpelnya gitu. Konsep ini adalah jantung dari semua pembahasan kita hari ini. Nah, biar lebih kebayang, lihat deh peta konsep ini. Ini keren banget karena ngasih kita gambaran utuh, semacam roadmap gitu. Kita bisa lihat kan, kalau ahliyah itu nanti pecah jadi dua cabang utama. Nah, dua cabang inilah yang akan kita telusuri satu persatu. Ini bukti betapa rapi dan terstrukturnya pemikiran hukum dalam Islam. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi ada dua jenis utama ahliyah yang jadi penentu status hukum seseorang. Yuk, kita lihat apa aja bedanya. Ini dia perbedaannya, dan ini penting banget buat dipahami. Di satu sisi, kita punya ahliyah al-wujub. Ini sifatnya pasif. Maksudnya, ini cuma kapasitas buat menerima hak dan kewajiban. Di sisi lain, ada ahliyah al-ada. Nah, yang ini sifatnya aktif. Ini soal kapasitas untuk melakukan tindakan yang ada konsekuensi hukumnya. Jadi yang satu tentang menerima, yang satunya lagi tentang berbuat. Oke, mari kita kupas dulu yang pertama. Ahliyah al-wujub. Ini adalah kapasitas paling dasar yang, percaya atau enggak, dimiliki oleh setiap manusia hanya karena statusnya sebagai manusia. Bahkan, ini udah ada jauh sebelum kita bisa ngapa-ngapain sendiri. Dan coba lihat diagram ini. Keren kan? Ini nunjukin kalau kapasitas pasif ini pun ternyata ada dua level atau dua tingkatan. Dan dua-duanya ini berhubungan langsung dengan fase paling awal kehidupan manusia. Penasaran? Yuk kita bedah. Level pertama adalah ahliyah al-wujub an-naqisah. Artinya, kapasitas menerima yang belum sempurna. Dan ini berlaku untuk janin yang masih di dalam kandungan. Luar biasa kan? Jadi, bahkan sebelum lahir ke dunia, syariat Islam itu udah ngasih hak-hak tertentu buat janin. Misalnya apa? Hak nasab, hak waris, dan hak menerima wasiat. Ini adalah bentuk kapasitas hukum yang nyata, meskipun belum utuh. Nah, begitu seorang bayi lahir, kapasitasnya langsung naik level menjadi ahliyah al-wujub al-kamilah, artinya kapasitas menerima yang sempurna. Sejak lahir, sampai nanti dia masuk usia tamyiz atau usia bisa membedakan, dia udah punya kapasitas penuh untuk menerima semua hak dan kewajiban. Tentu pelaksananya masih diwakili oleh walinya, tapi secara hukum kapasitasnya sudah lengkap. Oke, dari kapasitas pasif, sekarang kita pindah gigi ke kapasitas aktif, yaitu ahliyah al-ada. Kalau yang tadi soal menerima, yang ini soal melakukan. Ini tentang kemampuan seseorang buat bertindak, yang tindakannya itu diakui dan punya akibat hukum. Contohnya, ya kayak jual beli, nikah, bikin perjanjian, dan lain-lain. Coba perhatikan bagan ini. Ini seperti gambaran perjalanan hidup kita dari sudut pandang hukum. Dimulai dari masa kanak-kanak, di mana kita mulai bisa mikir dan membedakan, sampai akhirnya kita jadi orang dewasa yang bertanggung jawab penuh. Yuk kita ikuti sama-sama alurnya. Ternyata, kapasitas buat bertindak ini nggak ujuk-ujuk ada, tapi tumbuh bertahap. Ada 3 fase penting di sini. Pertama, fase tamyiz, saat kita jadi mumayyiz atau bisa membedakan. Kedua, fase bulug atau pubertas, kedewasaan fisik. Dan yang terakhir, fase rushd. Ini adalah kedewasaan akal, di mana kita dianggap sudah bijak, terutama dalam urusan finansial. Tahap awal dari kapasitas bertindak ini disebut ahliyah al-ada an-naqisah, atau kapasitas bertindak yang belum sempurna. Ini biasanya dimulai pas anak umur 7 tahunan, pas dia udah masuk fase mumayyiz. Maksudnya, dia udah ngerti omongan orang, paham konsekuensi dasar, tapi ya namanya anak-anak, pertimbangannya kan belum matang sepenuhnya. Terus, anak mumayyiz ini boleh ngapain aja secara hukum? Nah, aturannya jelas banget. Kalau tindakannya itu murni menguntungkan buat dia, misalnya nerima hadiah, itu sah, nggak perlu izin siapa-siapa. Tapi sebaliknya, kalau tindakannya murni merugikan, misalnya dia ngasih-ngasih hartanya ke orang, itu otomatis tidak sah, batal. Nah, gimana kalau di tengah-tengah? Kayak jual beli, kan bisa untung bisa rugi tuh. Untuk yang seperti ini, statusnya tergantung izin wali. Kalau walinya setuju, baru deh sah. Akhirnya kita sampai di puncak perjalanan ini. Ahliyah al-ada al-kamilah. Ini adalah kapasitas bertindak yang sempurna,
Di tahap inilah seseorang dianggap dewasa dan bertanggung jawab penuh 100% atas semua tindakannya. Nggak perlu lagi wali, nggak perlu lagi perantara. Kutipan ini menegaskan poin terakhir tadi. Bunyinya, telah sepakat para fuqaha bahwa seorang yang balik menjadi mukallaf dengan semua taklif syariah. Ini artinya, ada kesepakatan ulama, ada ijma bahwa ketika seseorang sudah balik, dewasa fisik, dan juga rasyid, dewasa akal, maka dia memikul semua beban hukum dan agama secara penuh. Dia menjadi seorang mukallaf. Baik, sekarang mari kita rangkum semua potongan puzzle ini. Kita akan lihat kembali seluruh perjalanan Ahliyah dari titik nol di dalam rahim sampai menjadi manusia dewasa yang punya tanggung jawab penuh. Lihat deh betapa logis dan indahnya sistem ini. Dimulai dari janin yang punya kapasitas menerima tak sempurna, lalu jadi bayi, kapasitas menerimanya jadi sempurna. Kemudian beranjak jadi anak mumayyiz, kapasitas bertindaknya mulai muncul tapi belum sempurna. Dan puncaknya, saat jadi dewasa yang balik dan roshin, dia punya kapasitas bertindak yang sempurna. Jadi, kapasitas dan tanggung jawab itu tumbuh bareng seiring perkembangan kita sebagai manusia. Adil sekali kan? Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang bisa jadi bahan renungan. Kita lihat kan dalam hukum Islam, tanggung jawab itu sangat disesuaikan dengan tingkat kemampuan seseorang, nggak dipukul rata. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya prinsip keadilan dan tanggung jawab yang bertahap ini menginspirasi atau bahkan membentuk sistem hukum dan keadilan kita di zaman sekarang? Coba direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak